Menjalani dua kesibukan sekaligus sebagai mahasiswa dan penyanyi jazz tentu sangat merepotkan bagi Andin. Maka beruntunglah Andin memiliki Andika Monoarfah, kekasih sekaligus sang manajer yang tentu mengerti betul bagaimana cara mengatur jadwal show Andin di saat Andin masih kuliah. Pacarku, manajerku. Seperti itulah gambaran Andika di mata Andin. Terlepas dari hubungan antara artis dan manajer, ada Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Secahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Dhini Aminarti bosan dengan peran gadis baik-baik. Andin merasakan nikmatnya dimanajeri pacar sendiri. Macica Muchtar mendapat teror. Apakah teror tersebut berkaitan dengan perjuangannya untuk mendapatkan kejelasan atas status anaknya? Reza Herlambang akan menggelar kontes dance. Cornelia Agatha akan vakum cukup lama dari dunia entertain pasca kelahiran anak kembarnya. Saiful Jamil dan Christina terlibat aktif dalam kampanye tanggap flu burung. Pemirsa, Dhini Aminarti selalu saja menyembunyikan jati diri kekasihnya. Dan seolah-olah Dhini tidak mau diusik kalau pembicaraan sudah mengarah pada kisah pribadinya. Dhini malah sangat terbuka jika menceritakan soal visi dan misinya dalam dunia akting. Mengapa Dhini sangat tertutup soal kisah cintanya? Pemirsa, berikut penuturan Dhini Aminarti yang berikut ini. Ketika ditanya soal identitas sang kekasih, Dhini Aminarti selalu menyembunyikan jati diri kekasihnya. Sepertinya Dhini memang enggan berbagi cerita seputar kisah percintaannya. Ya, itu semua hak pribadi Dhini. Toh, setiap pasangan yang sedang berpacaran punya suka duka yang tidak jauh beda. Begitupun dengan Dhini. Semuanya ada pasang surutnya gitu. Ada saat dimana kita lagi baik-baik, ada saat dimana kita lagi berantem, ya kayak gitu-gitu. Semua orang, jangankan orang pacaran, orang nikah pun aja juga kayak gitu kan gitu. Usia Dhini masih muda, begitupun dengan pacarnya. Pastinya mereka masih belum kepikiran untuk mengikat komitmen untuk menikah. Sebagai artis, Dhini masih ingin terus menggali kebolehannya. Masih banyak idealisme Dhini yang belum terwujud. Mumpung kiprah Dhini di dunia sinetron masih cemerlang, maka ia tak ingin direcoki dengan tuntutan kapan akan menikah. Aku nggak pernah menargetkan sesuatu, apalagi dalam hal asmara. Ya, asmara itu banget ya, percintaan gitu. Karena ya lebih baik aku jalanin aja apa adanya, karena aku juga nggak mau yang memiliki target sesuatu malahan yang akhirnya nanti nggak tercapai, bikin aku sakit hati gitu. Jadi ya udah jalanin aja. Selama berkiprah di dunia sinetron, kebanyakan peran yang dilakoni Dhini adalah peran protagonis. Padahal Dhini ingin tantangan baru untuk memerankan karakter antagonis. Dhini berharap eksistensinya di layar sinetron bisa berumur panjang, meski wajah-wajah baru mulai mendominasi. Yang pasti terus-terusan menjaga menjaga satu kepercayaan dari produser itu soalnya sangat penting banget gitu, dari production house dan juga dari sutradara-sutradara gitu, dan ditingkatin lagi kualitas yang udah kita punya saat ini gitu. Pemirsa, kisah cinta penyanyi jazz Andin dan Andika Manwarfa semakin rekat berkat kesukaan mereka kepada musik. Namun, jenis musik yang mereka sukai ternyata sangat berbeda. Lantas, bagaimana mereka menyikapi perbedaan itu? Kita simak saja liputannya hanya di Gospot yang berikut ini. Menjalani dua kesibukan sekaligus sebagai mahasiswa dan penyanyi jazz tentu sangat merepotkan bagi Andin. Maka beruntunglah Andin memiliki Andika Monoarfah, kekasih sekaligus sang manajer yang tentu mengerti betul bagaimana cara mengatur jadwal show Andin di saat Andin masih kuliah.
Pacarku, manajerku. Seperti itulah gambaran Andika di mata Andin. Terlepas dari hubungan antara artis dan manajer, ada sisi lain yang patut ditelaah dari pasangan ini. Andin dan Andika sama-sama menyukai musik. Andin dan Andika sama-sama berkecimpung di dunia musik. Andin seorang penyanyi, Andika tergabung dalam sebuah band. Walau pamornya belum sekelas Andin. Tapi ternyata musik pula lah yang membedakan mereka. Dua sejoli ini memiliki referensi musik yang berbeda. Kita disatukan memang sebenarnya logikanya memang cukup saling nyambung dan saling melengkapi. Kenapa? Karena Andika suka sekali dengan hal-hal yang berlainan dengan aku gitu di musik. Justru berlainan sebenarnya. Andika suka suka hal-hal yang berbau-bau ritmis gitu misalnya. Sementara aku sangat-sangat melodik orangnya. Terus Andika suka lagu Latin gitu misalnya. Sementara aku lebih suka yang jazz ballad kayak gitu-gitu. Dan aku rasa sedikit demi sedikit kita masing-masing saling mempengaruhi masing-masing juga, dan itu sangat bagus buat perkembangan musik kita berdua gitu. Selain perbedaan selera musik yang semakin melengkapi cara mereka bermusik, perasaan sepasang kekasih ini pun semakin menyatu. Bisa dibilang, Andin maupun Andika mempunyai visi yang sama dalam melihat masa depan hubungan mereka. Andin maupun Andika yakin pasangannya adalah yang terbaik. Kalau gue sih alhamdulillah sih yakin. Aku sendiri alhamdulillah ngerasain perasaan yang aku harap juga sama Andika. Bercermin dari kasus Andika dengan Ratu Felisa, Andin semakin yakin kalau itulah bukti cinta Andika padanya. Ya sebelum kejadian ini pun aku percaya gitu bahwa Andika akan selalu hadir kapan aja di depan aku untuk ngelindungin aku, dan ya aku rasa peristiwa ini adalah salah satu bukti dari segala omongan dan kepercayaan aku ke Andika. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan berita-berita terhangat dari para selebriti. Salah satunya tentang rumah mantan penyanyi dangdut Macica Muchtar yang didatangi 3 orang yang tidak dikenal yang kemudian mengancam Macica. Dan menurut Macica, aksi ketiga oknum tersebut atas suruhan seorang mantan pejabat. Untuk lebih jelasnya lagi pemirsa, kita simak saja langsung penuturan dari Macica Muchtar yang berikut ini. Sudah lama kita tidak mendengar kabar dari mantan penyanyi dangdut Macica Muchtar. Macica muncul kembali dengan membawa sebuah kabar. Rumahnya disatroni 3 orang tak dikenal yang juga melempar ancaman pada Macica. Menurut ocehan salah seorang oknum, mereka diutus oleh seorang mantan pejabat. Tanpa bermaksud menuduh ketiga preman itu utusan mantan suaminya Murdiono, Macica tidak bisa menepis pikiran jelek itu. Sebabnya, belum lama ini Macica sedang melacak di mana keberadaan mantan Menteri Sekretaris Negara zaman Orde Baru itu. Karena Macica menginginkan Murdiono mau menemui Iqbal, anak kandung hasil pernikahan siri mereka. Pagi-pagi tiba-tiba datang 3 orang ya. Modelnya sih kalau lihatnya tuh ya saya pikir orang tinggi besar gitu, orang Ambon datang, tapi enggak tahu mau ketemu siapa. Dia bilang yang punya rumah ini gitu. Terus adik saya mengatakan, "Oh tunggu." Pas ketika adik ipar saya masuk, dia kemudian tiba-tiba dorong pintu pagar saya dan masuk ke dalam. Saya tanya, "Bapak ada urusan apa? Perlunya apa?" Dia masuk. Terus saya kan gendong bayi, anak saya gendong, dia mengikuti saya sampai masuk ke kamar gitu. Mau masuk, saya bilang, "Anda di situ, jangan masuk sama saya." Setelah bercerai dari Murdiono, Macica tak pernah berkomunikasi dengan mantan suaminya itu. Iqbal pun tak sempat melihat sosok ayahnya. Namun dia tahu jati diri ayahnya. Semakin besar, Iqbal tidak bisa meredam kerinduannya pada sang ayah. Karena itulah, Macica ingin sekali mempertemukan ayah anak itu. Pengen banget dia ketemu ayahnya. Kenapa tidak bisa hanya ketemu aja kok. Dia kenapa tidak bisa diberikan gitu loh, Maksudnya sesuatu permohonan dari anak ini, kenapa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang buat saya mudah banget gitu, mudah sekali. Apanya yang membuat harus menjadi merasa seperti ada ketakutan atau apa? Kenapa gitu loh? Saya sudah melakukan pendekatan secara damai, artinya kekeluargaan lewat teman-teman terdekatnya, tapi semuanya kan gelap.
tidak ada kejelasan gitu loh ya. Dan dalam hal ini saya tidak pernah sekalipun membuat satu ancaman gitu bahwa kalau tidak melakukan ini saya akan mengancam dengan begini-begini, tidak. Benarkah selama ini Macica dan Murdiono tidak pernah berhubungan? Semestinya Murdiono dan Macica harus intens berkomunikasi untuk